Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama Nur Zahratul Wahidah, nomor induk mahasiswa 2003096602. Yang kedua Siti Umi Kulsum, nomor induk mahasiswa 2003096011. Yang ketiga Taufikul Akbar 2003096030. Di sini kami akan menjelaskan tafsir dan hadis tentang pendidikan dan transformasi sosial. Adapun pembahasan yang akan dibahas yakni A. Ayat Al-Quran dan hadis tentang pendidikan dan perubahan sosial. B. Dampak pendidikan terhadap perubahan sosial. C. Pengaruh perubahan sosial terhadap kebijakan pendidikan. A. Ayat Al-Quran dan hadis tentang pendidikan dan perubahan sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Yang kedua yaitu Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala marradallah wa ma lahum min dunihi min wal. Shadaqallahul azim. Yang artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Yang ketiga, penafsiran para ulama terhadap Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. A. Menurut Sayyid Hud. Dalam tafsir Fi Zilalil Quran, Sayyid Hud menjelaskan Allah selalu mengikuti mereka dengan memerintahkan malaikat-malaikat penjaga untuk mengawasi apa saja yang dilakukan manusia untuk mengubah kondisi mereka, yang nantinya Allah akan mengubah kondisi mereka itu, sebab Allah tidak akan mengubah nikmat atau bencana, kemuliaan atau kerendahan, kedudukan atau kehinaan, kecuali jika orang-orang itu mau mengubah perasaan, perbuatan, dan kenyataan hidup mereka. Maka Allah akan mengubah keadaan diri mereka sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam diri dan perbuatan mereka sendiri. Meskipun Allah mengetahui apa yang bakal terjadi atas diri mereka itu adalah sebagai akibat dari apa yang timbul dari mereka, sejalan dengan perubahan yang terjadi pada diri mereka. Ini merupakan hakikat yang mengandung konsekuensi berat yang dihadapi manusia. Maka, berlakulah kehendak dan sunnah Allah bahwa sunnahnya pada manusia itu berlaku sesuai dengan sikap dan perbuatan manusia itu sendiri. Dan berlakunya sunnahnya pada mereka itu didasarkan pada bagaimana perilaku mereka dalam menyikapi sunnah ini. Nas mengenai masalah ini sangat jelas dan tidak memerlukan takwil. Di samping konsekuensi ini, maka nas ini juga sebagai dalil yang menunjukkan betapa Allah telah menghormati makhluk, yang berlaku padanya kehendaknya bahwa Dia dengan amalnya itu sebagai sasaran pelaksanaan kehendaknya. Sesudah menetapkan prinsip ini, maka susunan redaksional ayat ini membicarakan bagaimana Allah mengubah keadaan kaum itu kepada yang buruk, karena mereka sesuai dengan mafhum ayat tersebut mengubah keadaan diri mereka kepada yang lebih buruk.
maka Allah pun menghendaki keburukan bagi mereka. B. Menurut Quraisy Shihab, dalam tafsir Al-Misbah, Quraisy Shihab menjelaskan Allah menjadikan para muakibat itu melakukan apa yang ditugaskan kepadanya, yaitu memelihara manusia, sebagaimana dijelaskan di atas, karena Allah telah menetapkan bahwa Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka, yakni kondisi kejiwaan atau sisi dalam mereka, seperti mengubah kesyukuran menjadi kekufuran, ketaatan menjadi kedurhakaan, iman menjadi penyekutuan Allah, dan ketika itu Allah akan mengubah nikmat atau nikmat menjadi nikmat atau bencana, hidayah menjadi kesesatan, kebahagiaan menjadi kesengsaraan, dan seterusnya. Ini adalah satu ketetapan pasti yang kait menghaitkan. Demikian lebih kurang tabat tabaid. Innallaha la yughayyiru ma biqaum. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum. Secara panjang lebar, penulis uraikan dalam buku Secercah Cahaya Ilahi. Di sana antara lain penulis kemukakan bahwa paling tidak ada 2 ayat dalam Al-Quran yang sering diungkap dalam konteks perubahan sosial, yaitu firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annallaha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu merubah apa-apa yang ada pada diri mereka. Dan ayat yang kedua adalah ayat yang sedang ditafsirkan ini. Kedua ayat di atas berbicara tentang perubahan, tetapi ayat pertama berbicara tentang perubahan nikmat, sedangkan ayat kedua yang menggunakan kata ma atau apa berbicara tentang perubahan apapun, yakni baik dari nikmat atau sesuatu yang positif menuju ke nikmat atau murka ilahi atau sesuatu yang negatif, maupun sebaliknya dari negatif ke positif. Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi menyangkut kedua ayat di atas. Pertama, ayat-ayat tersebut berbicara tentang perubahan sosial, bukan perubahan individu. Ini dipahami dari penggunaan kata kaum atau masyarakat pada kedua ayat tersebut. Selanjutnya, dari sana dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan moral tidak dapat dilakukan oleh seorang manusia saja. Memang, boleh saja perubahan bermula dari seseorang, yang ketika ia melontarkan dan menyebarluaskan ide-idenya, diterima dan menggelinding dalam masyarakat. Di sini ia bermula dari pribadi dan berakhir pada masyarakat. Pola pikir dan sikap perorangan itu menular kepada masyarakat luas, lalu sedikit demi sedikit mewabah kepada masyarakat luas. Kedua, penggunaan kata kaum juga menunjukkan bahwa hukum kemasyarakatan ini tidak hanya berlaku bagi kaum muslim atau satu suku, ras, dan agama tertentu, tetapi ia berlaku umum kapan dan dimanapun mereka berada. Selanjutnya, karena ayat tersebut berbicara tentang kaum, maka ini berarti sunnatullah yang dibicarakan ini berkaitan dengan kehidupan duniawi, bukan ukhrawi. Pertanggungjawaban pribadi baru akan terjadi di akhirat kelak. Berdasarkan firman-Nya, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Artinya, dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Ketiga, kedua ayat tersebut juga berbicara tentang 2 perilaku perubahan. Pelaku yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengubah nikmat yang dianugerahkannya kepada suatu masyarakat atau apa saja yang dialami oleh suatu masyarakat, atau katakanlah sisi luar atau lahiriah masyarakat. Sedangkan perilaku kedua adalah manusia. Dalam hal ini, masyarakat yang melakukan perubahan pada sisi dalam mereka, atau dalam istilah kedua ayat di atas, ma'abi anfusihim,
atau apa yang terdapat dalam diri mereka. Perubahan yang terjadi akibat campur tangan Allah atau yang diistilahkan oleh ayat di atas dengan ma'abi qaumin menyangkut banyak hal seperti kekayaan atau kemiskinan, kesehatan dan penyakit, kemuliaan dan kehinaan, persatuan atau perpecahan, dan lain-lain yang berkaitan dengan masyarakat secara umum, bukan secara individu, sehingga bisa saja ada di antara anggotanya yang kaya, tetapi jika mayoritasnya miskin, maka masyarakat tersebut dinamai masyarakat miskin, demikian seterusnya. Keempat, kedua ayat itu juga menekankan bahwa perubahan yang dilakukan oleh Allah haruslah didahului oleh perubahan yang dilakukan oleh masyarakat menyangkut sisi dalam mereka. Tanpa perubahan ini, mustahil akan terjadi perubahan sosial. Karena itu, boleh saja terjadi perubahan penguasaan atau bahkan sistem. Tetapi, jika sisi dalam masyarakat tidak berubah, maka keadaan akan tetap bertahan sebagaimana sedia kala. Jika demikian, sekali lagi perlu ditegaskan bahwa dalam pandangan Al-Quran, yang paling pokok guna keberhasilan perubahan sosial adalah perubahan sisi dalam manusia, karena sisi dalam manusialah yang melahirkan aktivitas, baik positif maupun negatif, dan bentuk, sifat serta corak aktivitas itulah yang mewarnai keadaan masyarakat, apakah positif atau negatif. Saya Nur Zahratul Wahidah akan melanjutkan presentasi dari Mbak Kulsum. Sisi dalam manusia dinamai nafs. Bentuk jamaknya an-nafs. Bentuk jamaknya jins yang dijamaknya ajsan. Sisi dalam tidak selalu sama dengan sisi luar. Ini diketahui dan terlihat dengan jelas pada orang-orang munafik. Baca Quran Surah Al-Munafiqun ayat 4. Jika kita diibaratkan nafs dengan sebuah wadah, maka nafs adalah wadah besar yang di dalamnya ada kotak atau wadah berisikan segala sesuatu yang didasari oleh manusia. Al-Quran menamai kotak itu qalbu. Apa-apa yang telah dilupakan manusia namun sesekali dapat muncul dan dinamai oleh ilmuwan bawah sadar juga berada di dalam wadah nafs tetapi di luar wilayah qalbu. Banyak hal yang dapat ditampung oleh nafs, namun dalam konteks perubahan pada nafs, penulis menggarisbawahi 3 hal pokok. Pertama, nilai-nilai yang dianut dan dihayati oleh masyarakat. Setiap nafs mengandung nilai-nilai, baik positif maupun negatif. Paling tidak, nafs mengandung hawa nafsu yang mendorong manusia kepada kebinasaan. Nilai-nilai yang mampu mengubah masyarakat harus sedemikian jelas dan mantap. Tanpa kejelasan dan kemantapan, ia tidak akan menghasilkan sesuatu pada sisi luar manusia, karena yang mengarahkan dan melahirkan aktivitas manusia adalah nilai-nilai yang dianutnya, dan nilai-nilai itulah yang memotivasi gerak langkahnya, dan yang melahirkan akhlak baik ataupun buruk. C. Tafsir Al-Azhar. Sesungguhnya Allah tidaklah akan mengubah apa yang ada pada satu kaum, sehingga mereka ubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Inilah ayat yang terkenal tentang kekuatan dan akal budi yang dianugerahkan Allah kepada manusia sehingga manusia itu dapat bertindak sendiri dan mengendalikan dirinya sendiri di bawah naungan Allah. Dia berkuasa atas dirinya dalam batas-batas yang ditentukan oleh Allah. Sebab itu, maka manusia itu pun wajiblah berusaha sendiri pula menentukan garis hidupnya. Jangan hanya menyerah saja dengan tidak berikhtiar. Manusia diberi akal oleh Allah dan dia pandai sendiri mempertimbangkan dengan akalnya itu di antara yang buruk dengan yang baik. Manusia bukanlah semacam kapas yang diterbangkan angin kemana-mana atau laksana batu yang terlempar di tepi jalan, yang mempunyai akal dan dia pun mempunyai tenaga buat mencapai apa yang lebih baik dalam batas-batas yang ditentukan oleh Allah. Kalau tidak demikian,
niscaya tidaklah akan mencapai manusia itu mendapat kehormatan menjadi khalifah di bumi ini. 4. Kandungan Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Ayat ini menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan para malaikat bagi setiap orang yang bertugas mengawasi dan menjaganya dari setiap bahaya dan musibah. Tetapi oleh karena seluruh alam raya ini adalah makhluk Allah dan setiap peristiwa terjadi sesuai dengan kehendaknya, maka Al-Quran menyebut peristiwa alami sebagai urusan Allah. Oleh karena itu, malaikat melindungi kita dari musibah yang berlaku di luar kekuasaan kita. Selanjutnya, ayat ini menjelaskan apa yang kami sebutkan itu adalah berkaitan dengan peristiwa alami yang berada di luar ikhtiar kalian. Namun, nasib kalian, umat manusia, baik individu maupun kelompok, berada di tangan kalian sendiri, dan hendaknya kalian tidak berharap bahwa Allah akan menyerahkan utusan penentuan nasib tersebut kepada para malaikat. Seandainya akan terjadi perubahan dalam sistem masyarakat seperti perubahan kondisi masyarakat yang rusak menjadi masyarakat baik dan sistem keadilan menggantikan kezaliman, maka hendaknya manusia tidak menunggu mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutan ayat ini juga membicarakan sunnah ilahi dan mengatakan, jika kalian tidak berusaha mengubah kondisi kalian dan masyarakat, maka kalian akan menghadapi berbagai bahaya. Ditambah lagi, murka dan sisaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpa kalian. Di saat itu, manusia tidak akan mendapat pertolongan dan tidak dapat menghindari akibat kelalaiannya tersebut. Dari ayat tadi terdapat dua pelajaran yang dapat dipetik. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus sejumlah malaikat untuk menjaga manusia dari ancaman musibah alam. Tentunya yang demikian itu tidak berkaitan dengan ajal manusia yang telah dipastikan. Yang kedua, nasib setiap masyarakat ditentukan oleh anggota masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang baik akan mendapat curahan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebaliknya, masyarakat yang menyimpang mendapat murka dan azab Tuhan. Hadis tentang pendidikan dan transformasi sosial. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq, rawahul Baihaqi. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku utus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Asbabul wurud. Hadis di atas menunjukkan dengan tegas bahwa misi utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memperbaiki akhlak manusia. Beliau melaksanakan misi tersebut dengan cara menghiasi dirinya dengan berbagai akhlak yang mulia dan menganjurkan agar umatnya senantiasa menerapkan akhlak tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan secara tegas, beliau menyatakan bahwa kualitas iman seseorang itu dapat diukur dengan akhlak yang ditampilkannya. Itu berarti bahwa semakin bagus kualitas iman seseorang akan semakin baik pula akhlaknya. Dengan kata lain, akhlak seseorang yang jelek merupakan pertanda bahwa imannya tidak bagus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperlihatkan akhlak yang mulia sepanjang hidupnya. Al-Abrashi mengemukakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang paling baik tingkah lakunya, pemuda yang paling bersih, manusia yang paling zuhud dalam hidupnya, hakim yang paling adil dalam memutuskan perkara, prajurit yang paling berani dalam membela kebenaran, ikutan yang terbaik bagi orang-orang soleh dan para pendidik. Pribadi beliau merupakan presentasi akhlak yang sesuai dengan Al-Quran. Bila misi utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menyempurnakan kemuliaan akhlak, maka proses pendidikan seyogyanya diarahkan menuju terbentuknya pribadi dan umat yang berakhlak mulia.
Hal ini sesuai dengan penegasan Allah bahwa Nabi Muhammad SAW adalah teladan utama bagi umat manusia. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Untuk mencapai hal itu, akhlak mulia harus ditegaskan dalam formulasi tujuan pendidikan. B. Dampak pendidikan terhadap perubahan sosial. Implikasi dari perubahan sosial suatu budaya yang dianut dalam masyarakat mengakibatkan terjadinya pengaruh yang signifikan terhadap nilai-nilai budaya tersebut. Dalam penyelenggaraan pendidikan secara nasional, sistem pendidikan harus memperhatikan nilai-nilai budaya, karena budaya yang ada akan datang menolong terjadinya pembudayaan dalam proses pendidikan yang diselenggarakan. Pendidikan merupakan sebuah bentuk dari perwujudan seni dan budaya manusia yang terus berubah, berkembang, dan sebagai suatu alternatif yang paling rasional dan memungkinkan untuk melakukan suatu perubahan atau perkembangan. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi dalam sistem sosial, yang mana termasuk di dalamnya adalah pendidikan, sebab pendidikan ada di dalam masyarakat, baik itu pendidikan formal, informal, maupun non-formal. Pendidikan ada karena adanya suatu sistem masyarakat yang berperan di dalamnya. Maka pendidikan dan masyarakat itu memiliki hubungan yang sangat erat dan saling ketergantungan. Oleh sebab itu, pendidikan merupakan suatu bantuan yang di dalamnya terdapat pengabdian masyarakat, sehingga masyarakat itu semakin berkembang dan maju dengan adanya pendidikan. Sebab pendidikan adalah sebuah proses pematangan dan pendewasaan masyarakat. Upaya bangsa Indonesia untuk memberantas kebodohan dengan mewajibkan pendidikan dasar 9 tahun adalah upaya untuk mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Seiring dengan perubahannya pengetahuan dan keterampilan yang nantinya dapat digunakan atau dipraktikkan dalam kehidupan nyata, maka perubahan sosial sebagai akibat dari perubahan orientasi pendidikan juga akan terjadi. Jika kita melihat perubahan sosial sebagai dampak dari perkembangan teknologi adalah dengan sangat mudahnya mengakses internet bagi masyarakat yang tidak agamais dapat digunakan untuk hal-hal yang negatif. Kita juga menyaksikan banyak kecurangan-kecurangan, ketidakjujuran, dan banyak perbuatan negatif yang bertentangan dengan norma agama Islam sebagai dampak pada perubahan sosial, karena sangat diperlukan sistem pendidikan yang dapat mempersiapkan manusia atau masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Perubahan sosial yang terjadi pada suatu masyarakat sangat berpengaruh pada pendidikan. Namun tidak semua perubahan sosial yang terjadi berdampak positif, tetapi ada juga perubahan sosial yang menghasilkan akibat buruk bagi dunia pendidikan. Berikut sisi positif dan negatif pendidikan terhadap perubahan sosial. 1. Dampak positif. Sisi positif pendidikan bagi perubahan sosial adalah dapat meningkatkan taraf pendidikan dalam kehidupan masyarakat sehingga dapat menghasilkan manusia yang siap menghadapi perubahan sosial tersebut. 2. Dampak negatif. Dampak negatif dari suatu teknologi yang begitu pesat yang membuat banyak pengaruh budaya dari luar yang merasuk pada kehidupan dan cara hidup. Siaran televisi dan akses internet yang sudah biasa dilakukan di mana saja menjadi tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan untuk mengantisipasinya. Jika tidak siap terhadap perubahan tersebut, maka siapapun akan tergusur. Namun, jika tidak, maka para pegiat pendidikan senantiasa berinovasi dan berkreasi dalam mengantisipasi perubahan tersebut dengan menggunakan fasilitas teknologi tersebut. Pengaruh-pengaruh sosial yang lainnya terhadap pendidikan adalah terjadinya transformasi pemikiran dalam pendidikan. Seiring dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat, pendidikan juga mengalami perubahan. Hal yang lebih konkret dari pengaruh perubahan sosial terhadap pendidikan adalah ketika perubahan sosial membawa kepada perbaikan ekonomi masyarakat dan menuntut mereka akan memenuhi kebutuhan akan hasil teknologi seperti komputer atau laptop.
Maka ketika seorang anak yang mendapat tugas dari gurunya untuk membuat karya tulis sederhana yang bahannya tersedia lewat internet, maka secara langsung dan jelas dampak dan pengaruh adanya perubahan sosial. Saya Taufikul Akbar akan melanjutkan presentasi dari Mbak Nur Zahratul Wahidah. C. Pengaruh perubahan sosial terhadap kebijakan pendidikan. Pengaruh perubahan sosial terhadap kebijakan pendidikan yakni terjadinya perubahan pada struktur dan fungsi dalam sistem sosial. Perubahan sosial adalah proses sosial yang dialami oleh anggota masyarakat serta semua unsur-unsur budaya dan sistem-sistem sosial, di mana semua tingkat kehidupan masyarakat secara sukarela atau dipengaruhi oleh unsur-unsur eksternal, meninggalkan pola-pola kehidupan, budaya, dan sistem sosial lama, kemudian menyesuaikan diri atau menggunakan pola-pola kehidupan, budaya, dan sistem sosial yang baru. Menurut Mahasionis, perubahan sosial adalah transformasi dalam organisasi masyarakat, dalam pola berpikir dan dalam perilaku pada waktu tertentu. Menurut Kingsley Davis dan Selo Sumarjan, perubahan sosial diartikan sebagai perubahan-perubahan yang menyangkut struktur sosial ataupun lembaga-lembaga sosial. Proses-proses pada perubahan sosial dapat diketahui dari adanya ciri-ciri tertentu. Di antaranya, 1. Tidak ada masyarakat yang berhenti perkembangannya, karena setiap masyarakat mengalami perubahan yang terjadi secara lambat dan secara cepat. 2. Perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu akan diikuti dengan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya. 3. Perubahan-perubahan sosial yang cepat biasanya mengakibatkan disorganisasi yang bersifat sementara karena berada di dalam proses penyesuaian diri. Disorganisasi akan diikuti oleh suatu reorganisasi yang mencakup pemantapan kaedah-kaedah dan nilai-nilai lain yang baru. 3. Perubahan-perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan saja atau bidang spiritual saja, karena kedua bidang tersebut mempunyai kaitan timbal balik yang sangat kuat. Pendidikan merupakan serangkaian kegiatan komunikasi di antara manusia dewasa dengan anak didik secara tatap muka atau dengan menggunakan media dalam rangka memberikan perkembangan pada anak seutuhnya. Pendidikan memiliki peran penting bagi kelangsungan suatu negara. Perubahan sosial yang terjadi baik itu menyangkut nilai-nilai sosial, pola-pola perilaku, dan sebagainya, harus dihadapi dengan perubahan dalam dunia pendidikan. Pendidikan harus mampu menjadi pelaku dalam perubahan, bukan menjadi korban perubahan. Pendidikan dan perubahan sosial, keduanya saling bertautan satu dengan yang lain. Keduanya saling mempengaruhi sehingga berdampak luas di masyarakat. Kaitan antara perubahan sosial dengan pendidikan adalah terjadinya perubahan pada struktur dan fungsi dalam sistem sosial, yang mana termasuk di dalam adalah pendidikan, karena pendidikan ada dalam masyarakat baik itu pendidikan formal, informal, maupun non-formal. Pendidikan sejak dulu sampai sekarang merupakan hal terpenting dalam hidup manusia. Pendidikan memberikan kemajuan pemikiran umat manusia sehingga taraf hidup mereka meningkat. Dalam perkembangannya dari zaman ke zaman, pendidikan berubah menjadi suatu sistem. Pendidikan memiliki andil besar dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, berikut ini fungsi pendidikan yang berhubungan dengan perubahan sosial di masyarakat, yaitu A. Fungsi pendidikan sebagai perubahan sosial. Pada fungsi ini, pendidikan berperan sebagai pencetak penemu-penemu baru. Dengan hasil temuan mereka akan memengaruhi kebudayaan masyarakat sehingga mengakibatkan perubahan sosial yang cukup menyeluruh. Contohnya, penemuan komputer, rice cooker, pesawat terbang, televisi, listrik generator, diesel, dan sebagainya. B.
fungsi memindahkan nilai-nilai budaya atau transformasi kebudayaan. Pendidikan dapat dirumuskan sebagai proses kegiatan yang direncanakan untuk memindahkan pengetahuan, sikap, nilai-nilai, serta kemampuan-kemampuan mental lainnya dari satu generasi ke generasi lebih mudah, seperti proses interaksi guru dan murid di kelas dan di sekolah, ataupun di kelompok-kelompok warga belajar serta keluarga. C. Fungsi mengembangkan dan menetapkan hubungan-hubungan sosial. Fungsi ini membentuk peserta didik lebih mengetahui, memahami, dan mengerti kelompok-kelompok sosial yang ada di lingkungan sosial mereka. Dalam proses ini, yang lebih berperan adalah pendidikan non-formal dan informal. Tetapi pendidikan formal juga memengaruhi sebagai wadah pengembangan secara akademis. Wajarlah kesempatan pendidikan terbuka lebar untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Hal ini berarti memperbaiki citra masyarakat dari lingkungan primitif menuju ke masyarakat yang modern dan berpandangan luas terhadap dunianya. Pendidikan membawa masyarakat ke arah perubahan yang menuju ke perbaikan. Eksistensi pendidikan dalam perubahan sosial. Pendidikan merupakan investasi besar bagi suatu negara. Pendidikan menyangkut kepentingan semua warga negara, masyarakat, negara, institusi-institusi, dan berbagai kepentingan lain. Ini disebabkan pendidikan berkaitan erat dengan outcome-nya berupa tersedianya SDM yang handal untuk menyuplai berbagai kepentingan. Oleh sebab itu, titik berat pembangunan pendidikan terletak pada peningkatan mutu setiap jenis dan jenjang serta perluasan kesempatan belajar pada pendidikan dasar. Bentuk-bentuk perubahan sosial. Secara garis besar, bentuk-bentuk perubahan sosial budaya dapat dipilih menjadi dua. Yang pertama, perubahan yang berlangsung cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat yang disebut revolusi. Di dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu, dan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan. Ukuran kecepatan suatu perubahan sebenarnya relatif karena revolusi pun dapat memakan waktu lama. Revolusi menghendaki suatu upaya yang merobohkan, menjebol, dan membangun dari sistem lama kepada suatu sistem yang sama sekali baru. Revolusi senantiasa berkaitan dengan dialektika, logika, romantika, menjebol, dan membangun. Kedua, perubahan yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu atau lambat, yang disebut evolusi. Dampak perubahan sosial dibagi menjadi dua. Satu, dampak positif. Contohnya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Proses belajar mengajar lebih mudah, dapat mengembangkan kemampuan dan akses wawasan seluas-luasnya. Fasilitas dalam pembelajaran lebih modern, agar lebih inovatif dan kreatif. Contoh dampak negatif. Menjadi pribadi yang individualistik, menjadi individu yang konsumtif, lunturnya budaya-budaya bangsa. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.